Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah di bukit bukanlah pernyataan sejumlah prinsip bagi gereja Kristen saat ini yang masih belum percaya. Bukan pula berita penginjilan bagi mereka yang belum diselamatkan. Namun, ini merupakan suatu gambaran tentang prinsip-prinsip yang akan merupakan ciri dari kerajaan mesianis yang diberitakan oleh Kristus. Belakangan ini, penolakan oleh bangsa Israel akan raja mereka menunda kedatangan dari kerajaan ini. Tetapi, bahkan saat ini, orang Kristen yang telah bersumpah untuk setia kepada sang raja dan dipersiapkan secara rohani untuk menantikan berkat-berkat kerajaannya, dapat melihat cita-cita Allah di dalam khotbah yang indah ini, serta akan menyetujui bahwa khotbah ini bertaraf tinggi. Salah satu khotbah Yesus yang kita pelajari saat ini yang telah kita baca bersama, yakni dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-9, yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang dimaksud dengan orang yang membawa damai dalam ayat ini? Apakah maksudnya orang yang mendamaikan Allah dengan manusia, atau manusia dengan sesamanya? Menurut kebanyakan karya sastra Yahudi, baik yang umum maupun yang dituliskan Alkitab, pengertian ini cenderung tertuju kepada orang yang membawa damai kepada sesama manusia. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menerjemahkan hoi eirenopoioil dengan orang-orang yang membawa damai. Padahal kata ini lebih tepat diterjemahkan pembuat damai. Tuntutan untuk membuat damai tidak boleh disamakan dengan menjaga perdamaian atau menghindari pertengkaran. Kita memang tidak boleh memulai suatu konflik, namun dibicarakan di sini lebih dari itu. Kita diminta untuk menghadirkan kedamaian di tengah konflik. Dalam bagian selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh konkret dalam hal ini. Kita diperintahkan untuk membereskan perkara kita dengan orang lain. Langkah ini dipandang lebih penting daripada memberikan kurban kepada Allah. Yang perlu dicatat, saudara, perasaan tidak enak ini bukanlah dari kita, tetapi dari orang lain. Ayatnya yang ke-23b mengatakan, "Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau." Jikalau pada orang lain, saudara, kita dituntut untuk segera menyelesaikan, apalagi perasaan itu ada pada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan Yesus juga melarang pembalasan dendam. Ini merupakan salah satu langkah di dunia ini. Bukan hanya tidak membalas, tetapi kita juga dinasihati untuk membawa damai kepada orang lain. Jika kita mampu memberikan lebih banyak, saudara, kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mengapa kita tidak mau melakukannya? Dasar dari dua tuntutan di atas adalah kasih, saudara. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita atau baik terhadap kita, menghadirkan kedamaian untuk musuh menjadi tugas yang lebih sukar dilakukan. Sebaliknya, saudara, jika kita mengasihi semua orang, kita akan mampu membawa kedamaian bagi mereka semua. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tentu saja tidak berharap bahwa kedamaian akan selalu ada. Sebaik apapun tindakan kita, saudara, pada orang lain, konflik kadangkala tidak bisa dihindarkan. Sebagai contoh, saudara, sebagai para pengikut Yesus, kita pasti akan mengalami penganiayaan dari mereka yang menolak Dia. Nasihat bijak Paulus sangat relevan dalam hal ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu begitu atau bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, konsekuensi bagi para pembuat kedamaian adalah disebut anak-anak Allah. Bentuk pasif yang digunakan adalah digunakan menyiaratkan Allah sebagai subjek. Allah akan menyebut para pengikut atau pembuat kedamaian sebagai anak-anaknya. Kalimat di atas tidak berarti bahwa membawa damai merupakan syarat menjadi anak-anak Allah. Kata kerja yang digunakan bukan menjadikan atau akan menjadikan, melainkan akan disebut. Kita sebaiknya melihat ini dalam pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk meneladani Dia. Salah satunya adalah dalam hal kasih, saudara, atau perdamaian itu sendiri. Itulah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya bukti, saudara-saudara, tetapi pengakuan dari Allah. Dia akan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Pengakuan ini seharusnya menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Ini adalah kebanggaan kita, saudara. Allah tidak malu menyebut kita anaknya. Allah bahkan mengakui hal tersebut, saudara. Jika dikaitkan dengan aspek futuris dari konsekuensi ini, disebut anak-anak Allah merujuk pada kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Saudara, kala kita akan diproklamasikan sebagai anak-anaknya di dalam kemuliaannya, kita akan berbeda dengan orang-orang lain, saudara. Saudara-saudaraku, hal ini sepatutnya menjadi penghiburan yang besar tatkala kita membuat damai di dunia ini. Kita seringkali merasa dirugikan. Kebebasan kita terampas. Perasaan kita tersakiti. Kita bahkan direndahkan di depan orang lain. Namun, saudara, situasi ini akan terbalik pada saat penghakiman berakhir. Saudara-saudaraku, para pembuat kedamaian akan dimuliakan.
Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, menjadi orang yang suka damai itu tidak cukup, tetapi aktif menciptakan dan membawa kedamaian adalah pemenang yang siap diproklamasikan oleh Allah Yesus sendiri pada saat penghakimannya tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.